Sebenarnya tidak perlu bingung kalau misalnya banyak orang bermacam-macam terapi yang mereka katakan. Jadi kalau saya melihat beberapa konten yang sering muncul di TikTok terutama itu ya. Jadi dia bilang kalau misalnya kita harus memperkuat serotonin nih, kita harus meningkatkan hormon serotonin atau membuat aliran darah menjadi lebih lancar atau memperbaiki lambung. Ya teman-teman perlu ingat ya, harus diperhatikan bahwa kondisi yang berkaitan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter ya kita bilangnya, bukan hormon, karena serotonin itu bukan hormon, itu adalah zat penghubung di otak yang disebut sebenarnya neurotransmitter. Jadi hormon itu kortisol tuh hormon, ya kan, insulin tuh hormon. Kalau serotonin tuh dopamin, norepinefrin bukan hormon. Nah, kalau kita melihat penyebab dari kondisi gangguan cemas itu tidak satu faktor ya, tetapi banyak faktor. Jadi multifaktorial ya kita bilangnya. Dan tentunya ini menyebabkan kita tidak bisa hanya fokus hanya pada satu titik saja atau fokus pada satu pengobatan saja. Banyak yang kita sudah pernah bahas ya teman-teman. Misalnya contoh saya pernah membahas tentang bahwa kalau sakit lambungnya dominan, cemasnya bisa lama-lama akan terjadi. Begitu juga kalau cemasnya lama-lama banyak, itu akan menyebabkan asam lambung menjadi bisa jadi lebih rentan mengalami gangguan lambung. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya tidak serta-merta satu faktor akan selalu menjadi salah satu yang utama. Maka daripada itu kita perlu memperhatikan banyak hal, dan dari sekian banyak yang kita perhatikan tersebut mungkin salah satu faktornya adalah pikiran. Ya itu yang sering kita omongin. Makanya kenapa ikhlas, sabar, dan sadar adalah salah satu hal yang mungkin kita bisa lakukan di dalam praktek kita sehari-hari. Lain daripada itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman, karena begitu banyaknya faktor dan belum tentu semua sama. Jadi teman-teman harus perhatikan tuh bahwa faktor yang berkaitan dengan satu orang tuh beda. Nggak bisa tuh ada satu jenis terapi tertentu yang paling pas buat satu orang itu akan bermakna buat semuanya juga. Enggak ya. Jadi misalnya ada yang, mohon maaf, ada yang jualan ya, jualan obat herbal misalnya di dalam TikTok atau di media sosial lainnya, terutama sih di TikTok saya lihat ya, itu nggak bisa disamakan bahwa ini akan berlaku membaik buat semua orang, karena nggak sama. Gejalanya boleh sama, teman-teman boleh perhatikan ya, banyak kalau kita ngobrolin itu di grup-grup atau ngobrolin di komentar-komentar di YouTube saya juga ini, itu banyak yang biasanya tuh saling berkomentar dan mengatakan bahwa gejalanya sama, gimana cara ngobatinnya gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu ya apa yang terjadi di otak, di sistem saraf pusat dan juga di lambung dan hal-hal yang berkaitan dengan itu tidak selalu sama. Ada beberapa yang fokus di lambungnya membaik, kemudian dia jadi lebih stabil gitu ya. Tapi ada juga yang ketika cemasnya yang lebih dominan membaik, makanya juga lambungnya lebih membaik ya. Bahkan di dalam praktek saya sendiri, saya suka memberikan juga tuh obat di dalam pasien ini, memberikan obat lambung karena dia memang masalah di lambung gitu. Jadi kalau ada yang bilang vitamin B pasti menyembuhkan, ya belum tentu ya. Belum tentu dia ada masalah dengan kekurangan vitamin B gitu. Ada juga mungkin dia masalahnya di lambung lebih fokus, atau masalah yang satunya lagi lebih fokus di sistem saraf otonomnya ya kan. Mungkin yang satu serotoninnya. Orang depresi saja itu tidak semuanya ya mengalami kekurangan serotonin atau kekurangan endorfin atau kelebihan hormon kortisol. Nah, maka daripada itu kita sendiri sebagai seorang psikiater biasa tidak bisa mengklaim adanya satu obat yang paling top yang bisa membantu. Kita juga mengatakan bahwa obat ini membantu proses menjadi lebih baik. Cuman masalahnya terkadang ada kesalahpahaman. Contoh misalnya penggunaan obat penenang ya, golongan benzodiazepin itu banyak di antara teman-teman mungkin yang merasa ini obat yang paling utama karena dengan obat ini gejalanya hilang. Ya memang gejalanya hilang. Ya kayak minum obat sakit kepala gitu ya. Panadol atau paracetamol lah biasanya. Ya hilang gejalanya. Tetapi setelah itu dia kalau kita nggak gunakan pengobatan yang tepat, misalnya contohnya dia demam itu akibat virus atau viral infection.
kasih obat demam lagi nanti. Setelah obatnya habis kan, begitu terus sampai virus itu berkurang atau menghilang dari badan kita. Contohnya waktu kita kena COVID ya dulu pernah. Terus yang juga terjadi adalah kadang-kadang misalnya bakterial juga begitu kan. Kalau kita lihat kalau bakterial antibiotiknya belum masuk ya dia akan begitu lagi gitu. Jadi nggak ada yang satu faktor yang paling utama yang menyebabkan kondisi ini menjadi dominan satu hal faktor. Itu juga kenapa psikiater sendiri juga mengatakan obat, psikoterapi, cara-cara non obat lainnya bisa digunakan. Yang penting bisa sesuai dengan penelitian. Karena banyak hal yang karena saking begitu banyaknya faktor yang terlibat, itu tidak bisa satu faktor saja. Ya, teman-teman pasti akan melihat bahwa oh tidak bisa nih ada satu faktor tertentu utama yang menjadi salah satu poin penting yang harus disasar begitu. Tidak bisa. Ya, maka daripada itu kita juga nggak heran ada yang bilang oh ini bagus dengan menggunakan herbal ini, ada yang bagus dengan menggunakan teknik nafas ini ada yang bagus dengan menggunakan. Kalau lebih baik semuanya itu dikombinasikan. Tapi mungkin sebagai ilmuwan, sebagai dokter saya selalu menyarankan ada baiknya yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah diteliti, mempunyai dasar evidence base atau berdasarkan bukti ya. Mengapa? Karena kan yang mencoba membantu diri kita sendiri adalah kita. Kita yang paling mengenal. Kedua juga kita tahu bahwa situasi itu tidak mudah. Dan kita nggak mau coba-coba kan. Ada juga julukan iklan yang bilang, kok buat anak coba-coba gitu ya. Kita juga nggak menginginkan hal-hal seperti itu dilakukan kepada tubuh kita. Tubuh kita ini kan sangat mempunyai kemanfaatan ya, sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan kita. Jadi jangan coba-coba. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai media sosial sekalipun saya ingin teman-teman itu mempunyai pengetahuan yang cukup ya. Jangan terlalu berlebihan juga karena jadi kebingungan sendiri, tapi teman-teman bisa punya keberuntungan untuk mendapatkan terapi yang tepat ya. Itu paling baik. Kenapa disebut keberuntungan? Kadang-kadang baca-baca juga banyak juga percuma. Tapi tahu-tahu ketemu dengan satu konten yang teman-teman merasa oh ini cocok nih kontennya dan dilakukan mempunyai manfaat, itu kadang-kadang ada proses keberuntungan juga tuh. Ya walaupun teman-teman udah begitu banyaknya sering kita lihat, walaupun saya beberapa kali melihat ya banyak orang bercerita tentang pengalamannya berobat, pengalamannya mencapai suatu terapi kesembuhan, itu kadang-kadang ya nggak selalu. Banyak di antara mereka ya akhirnya berfokus hanya pada menunda gitu ya, menunda gejala, nanti muncul lagi gejalanya, nggak bisa hilang. Maka daripada itu pesan saya adalah multifaktor harus digunakan, harus dimanfaatkan untuk mencapai suatu kesembuhan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye.